Selasa 14 Desember 2021. Salam sejahtera para pecinta sabda Allah. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang lepas dari kesalahan. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu memiliki kemungkinan, bahkan kesempatan untuk bersalah. Hal ini bisa terjadi karena, sebagai manusia, kita memang terlahir sebagai makhluk yang tidak sempurna. Betapapun demikian, amat tidak dibenarkan jika kita lebih memilih untuk hidup dalam kesalahan dan terus berbuat salah. Hakikat diri yang tidak sempurna sebenarnya juga harus menjadi alasan untuk terus berjuang memperbaiki kesalahan. Mula-mula, cara memperbaiki kesalahan itu adalah mengakui dan menyesalinya. Kemudian, perlu ada perubahan sikap yang nyata sebagai bukti keseriusan. Inilah alur pertobatan yang harus selalu diperhatikan. Para pecinta sabda Allah, alur pertobatan yang telah dijelaskan tadi dapat kita temukan pula dalam Injil hari ini. Gereja mengajak kita untuk merenungkan perikop Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Dalam Injil ini dikisahkan bahwa Yesus memberi sebuah perbandingan kepada para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi. Perbandingan itu mencakup tanggapan dua orang anak atas perintah ayahnya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Anak pertama menyanggupi perintah ayahnya, tetapi anak kedua menolaknya. Sampai pada gambaran ini, tentu kita akan memihak pada perilaku anak pertama, karena ia menunjukkan sikap berbakti kepada ayahnya. Namun, ada ungkapan yang berkata, lain di bibir, lain di hati. Artinya, tidak semua perkataan dapat dipercaya, sebab ada saja yang tidak sesuai dengan maksud hati. Anak pertama memang menjawab ya dengan bibirnya atas perintah ayahnya, tetapi hatinya berkata lain. Ia ternyata tidak mau pergi bekerja di kebun anggur. Ia hanya ingin menyenangkan ayahnya sebatas ucapan saja. Padahal yang dibutuhkan oleh ayahnya adalah perbuatan yang nyata. Pencitraan dijadikan sebagai strategi oleh anak pertama untuk memperoleh simpati. Tentu saja ini adalah perbuatan yang keliru dan tidak layak diteladani. Lantas berbeda dengan perilaku anak kedua. Ia memang berujar tidak dengan bibirnya atas perintah ayahnya. Namun sesudah itu, ia menyesali perkataannya dan segera memperbaikinya dengan perbuatan. Ia sadar bahwa perkataannya telah melukai hati ayahnya. Maka tidak ada cara lain untuk kembali memenangkan dan menyenangkan hati ayahnya dengan melakukan perintahnya. Perilaku anak kedua ini tentu layak diteladani. Betapapun sebenarnya yang paling ideal untuk diteladani adalah selaras antara perkataan dan perbuatan. Maka, untuk makin menekankan makna pertobatan ini dibanding sekedar mengejar pencitraan, Yesus berkata bahwa para pemungut cukai dan pelacur akan mendahului para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa? Sebab mereka berjuang untuk memperbaiki segala kesalahannya saat mereka diperingatkan oleh pewartaan Yohanes Pembaptis. Mereka sadar bahwa selama ini mereka telah salah jalan dan melukai hati Allah. Sehingga manakala jalan kebenaran diperlihatkan kepada mereka, mereka segera bertobat.
Tetapi tidak demikian adanya dengan para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi. Mereka selalu berlaku munafik dan mengejar pencitraan. Pewartaan Yohanes Pembaptis malah mereka lihat sebagai ancaman, sehingga tidak mengherankan jika tidak ada kemauan dari mereka untuk bertobat. Mereka merasa bahwa mereka tidak bersalah sedikit pun. Para pecinta sabda Allah, Santo Yohanes dari Salib, seorang mistikus besar dan pujangga gereja yang keteladanan hidupnya diperingati pada hari ini, selalu mengajak kita untuk memurnikan diri, karena pada dasarnya kita amat mudah berdosa. Lewat ajarannya tentang malam gelap, Santo Yohanes dari Salib menegaskan bahwa untuk memperoleh pemurnian jiwa dari Tuhan, terlebih dahulu jiwa itu harus secara aktif memurnikan dirinya sendiri. Artinya, ia perlu juga untuk mengusahakan praktik-praktik pertobatan yang nyata. Maka, penyesalan dan pengakuan akan segala kesalahan tidak pernah boleh diabaikan begitu saja. Kita harus berani untuk menyatakannya, agar kelak kita juga bisa menunjukkan perubahan sikap yang serius sebagai wujud pertobatan. Bertobat itu memang tidak mudah. Tetapi bila kita sungguh berniat, Tuhan akan membantu kita dengan caranya. Tuhan memberkati kita sekalian.